Shalom, salam jumpa, salam sehat dan tetap semangat. Pada saat ini, kita kembali menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kalasis Pulau Jawa. Puji dan syukur pada Tuhan yang selalu setia memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati persekutuan di dalam kehidupan kita ini. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang selalu memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya kami boleh diberi kesempatan untuk mempelajari firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan kami. Tolonglah hamba-Mu agar di dalam memberitakannya semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ampunkan salah dosa kami, terima kami yang datang berdoa di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, penolong yang sejati. Amin. Pembacaan firman pada kali ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang
biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan mengencang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin, firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca pembacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama. Tuhan selalu mengaruniakan yang terbaik. Tuhan selalu mengaruniakan yang terbaik. Pintu gerbang indah adalah pintu masuk ke bait Allah. Itu adalah salah satu pintu masuk yang disukai oleh banyak orang untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bagi orang yang lumpuh pada zaman itu, mengemis, memohon sedekah dari orang lain, mengharapkan belas kasihan adalah solusi yang ditempuh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga duduk di depan pintu gerbang indah adalah tempat yang sangat strategis, mudah terlihat oleh orang-orang yang datang ke bait Allah pada saat itu. Memberikan uang kepada pengemis dianggap sebagai sikap terpuji dalam agama Yahudi. Karena itu, setiap orang akan merasa terberkati ketika dapat melakukannya. Ketika Petrus dan Yohanes hendak masuk melalui pintu gerbang indah itu, orang itu melihat Petrus dan Yohanes. Ia berharap bahwa Petrus dan Yohanes akan memberikan uang atau memberikan sedekah kepadanya. Di dalam ayatnya yang ketiga, ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, ia meminta sedekah kepada mereka. Lalu Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Emas dan perak adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan dunia ini. Tetapi apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes lebih berharga, yaitu pemulihan secara keseluruhan bagi orang lumpuh itu. Ia tidak hanya dipulihkan dari kelemahannya, dari fisiknya, tetapi ia dibebaskan dari ketidakberdayaannya untuk terus bergantung kepada orang lain. Melalui pemulihan fisiknya ini dan juga melalui karunia Tuhan ini, anugerah Tuhan ini, ia diangkat dari ketidakberdayaannya untuk dapat kembali berguna dan berkarya bagi orang lain. Itulah makna dari anugerah Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dianugerahkan yang terbaik. Kuasa dosa yang menjadikan kita pasif dan tidak berdaya, Tuhan telah mengangkatnya. Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita, karena itu berharaplah pada pertolongannya, karena Ia tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin, firman-Nya. Mari kita memuji Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku.
tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Mari kita mengangkat doa-doa kita. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih pada saat ini di dalam sehati berdoa bersama sebagai jemaat Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah. Kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengalami kesegaran melalui kebenaran Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk tidak meminta apa yang menjadi keinginan hati kami, tetapi kami meminta apa yang menjadi keinginan dan kehendak Allah untuk dinyatakan kepada kami, karena kami percaya bahwa itulah yang terbaik. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang setia, kami bersyukur untuk semua pemeliharaan Tuhan yang kami alami di sepanjang hari hidup kami sampai saat ini. Melalui kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan juga pendidikan anak-anak, dan juga segala aktivitas kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Melalui kekuatan, kesabaran di dalam berjuang untuk mencari pekerjaan, untuk menghadapi sakit penyakit, berproses untuk mengalami pemulihan, bahkan juga kekuatan di dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan. Terima kasih Tuhan, pulihkan yang sakit. Tuhan karuniakan semangat bagi yang mengalami kelesuan. Tuhan menuntun bagi yang rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, bahkan memanggil yang saat ini sedang jauh dari kebenaran firman Tuhan, merangkul mereka supaya mereka juga menikmati kasih Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk semua pelayanan-pelayanan jemaat yang ada di Warakas, melalui gembala, penatua dan diaken, pengurus OIG, dan semua pekerja gereja. Biarlah kami boleh bergandengan tangan di dalam kami menaikkan pujian dan sembah kami kepada Tuhan, untuk terus terbangun menjadi jemaat Tuhan yang senantiasa setia di dalam Tuhan. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang lain yang ada di mana saja, di dalam segala keberadaan kehidupan, Tuhanlah sumber penolong kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Engkau tuntun sertai kami supaya kami selalu terpelihara. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kami sebagai masyarakat, berkati segenap pemerintah, supaya bersama-sama kami bersinergi dalam rangka menyikapi setiap masalah-masalah kehidupan yang terjadi saat ini ya Tuhan. Kami tetap dikuatkan, kami tetap dikaruniakan Tuhan hikmat untuk boleh bersama-sama membangun bangsa ini, memaknai kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seluruh sembahyang kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada hari ini. Terima kasih untuk semangat dan kesetiaan kita di dalam mengambil bahagian bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di edisi Sehati di dalam Doa yang selanjutnya. Tuhan, sumber kasih sayang. Shalom.